Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam program Rest in God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan di dalam hadirat-Nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Oleh sebab itu tidak ada alasan kita terus tertekan, kita terus stres, tetapi mari kita datang kepada Tuhan, membawa semua beban berat kita kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas anugerah-Mu yang sempurna dalam Yesus Kristus. Kami saat ini menghampiri tata kasih karunia-Mu, mohon belas kasihan, mohon pertolongan, kekuatan dan berkat-Mu. Engkau tahu apa yang sedang kami alami, yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu, membuat kami sungguh-sungguh merasa berbeban berat saat ini. Kami membutuhkan kelegaan kepada-Mu. Kami sangat percaya bahwa Engkaulah satu-satunya yang bisa kami andalkan, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberi kami ketenangan untuk beristirahat. Tuhan memberi kami sukacita menjalani hari-hari kami. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang kami butuhkan, supaya waktu tidur kami malam hari ini bisa nyenyak, kami bisa beristirahat berkualitas. Tuhan, kami sangat percaya anugerah-Mu sempurna akan menyediakan semua hal yang kami butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kami alami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sering mendengar orang berkata dan mengucapkan istilah gali lubang, tutup lubang, untuk menunjuk orang yang punya masalah, kemudian dia mencari jalan pintas menyelesaikan masalah itu dengan sesuatu yang berpotensi menimbulkan masalah yang baru. Misalnya orang yang punya hutang, untuk menyelesaikan hutangnya dia berhutang ke yang lain. Sehingga hutang itu makin lama semakin berbelit-belit dan dia akhirnya terjerat dengan hutang. Karena begitu mudahnya menyelesaikan hutang dengan hutang, dia tidak sanggup untuk membayar dan melunasi semuanya setelah itu. Saudara-saudara, mengapa ada banyak orang, termasuk orang Kristen yang seperti itu? Orang-orang yang kenal Tuhan, orang yang mestinya mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini. Biasanya karena beberapa hal. Yang pertama, karena tidak menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus, setiap orang sudah diposisikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Artinya, sudah ada di jalur kemenangan, bukan karena kesempurnaan, kehebatan, kepandaian, dan kekuatannya sendiri, tetapi karena penebusan Kristus sempurna, menempatkan setiap orang pada jalur kemenangan itu. Dan yang kedua, karena tidak sabar dengan proses, inginnya menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah, menyelesaikan masalah dengan jalan pintas, tidak perlu berlama-lama, ingin mencari yang cepat selesai aja tanpa berpikir panjang semua risiko dan konsekuensi dari keputusannya. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Seharusnya bagaimana sih kita menyelesaikan semua pergumulan hidup kita, bagaimana kita mengalahkan pergumulan-pergumulan hidup yang kita sedang alami. Mari kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 25. Kisah ini menolong kita, memberi kita gambaran bagaimana kita bisa mengalahkan pergumulan hidup yang sedang kita alami. Ada 3 langkah yang diajarkan perikop ini kepada kita untuk bisa mengalahkan pergumulan. Yang pertama, ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak yang
bersama-sama dengan engkau dari yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian itu ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita pentingnya mengandalkan Tuhan. Yang mau maju berperang bersama dengan Gideon itu jumlahnya banyak sekali. Ada 20.000 orang, tetapi Tuhan berkata terlalu banyak. Sudah, siapa yang takut dan gentar suruh pulang saja. Akhirnya cuma tinggal separuhnya. Setelah itu Tuhan pun tetap juga berkata, ini terlalu banyak. Akhirnya diseleksi lagi sampai akhirnya tinggal 300 orang. Dengan 300 orang itulah Gideon maju berperang menghadapi orang-orang Midian yang begitu kuat. Saudara-saudara, ayat 2 tadi menjadi pengingat bagi kita semua. Yang Tuhan inginkan sebenarnya bukan soal jumlahnya, tetapi Tuhan ingin mengajar setiap masalah yang ada, pergumulan yang ada, itu menjadi kesempatan Tuhan untuk mengajar umatnya. Jangan sampai mereka memegahkan dirinya bahwa akulah yang membuat pertempuran ini menang. Akulah orang yang membuat musuh-musuh itu bisa dikalahkan. Tuhan ingin melindungi, ingin menolong umat Israel supaya tidak jatuh dalam dosa kesombongannya. Tetapi mereka bertindak, mereka berperang sepenuhnya karena mengandalkan Tuhan. Jadi langkah pertama untuk mengalahkan pergumulan-pergumulan kita adalah andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan sisi kemanusiaan kita yang terbatas. Tidak hanya akan gagal, tetapi itu menghindari kesombongan tumbuh di hati. Saudara-saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan selalu sadar kalau saya berhasil, kalau saya jadi hebat, kalau saya bisa lakukan sesuatu yang luar biasa, kalau saya bisa berbuat baik, saya bisa melayani, saya bisa menolong banyak orang akhirnya bertobat meninggalkan dosa-dosanya, saya bisa membantu banyak orang. Karena usaha saya maju sekali. Semuanya itu kalau kita sadari itu adalah kasih karunia Tuhan. Saya memperoleh ini sebagai anugerah Tuhan. Membuat kita terjaga, hati kita terjaga dari tumbuhnya yang namanya kesombongan. Yang ada adalah ucapan syukur dan membuat kita berikutnya semakin mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan langkah pertama mengalahkan pergumulan. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-16. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Yang kedua, untuk mengalahkan pergumulan hidup kita, selain mengandalkan Tuhan, kita harus juga memakai caranya Tuhan. Bukti kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, itu bukan hanya karena kita berdoa. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, itu bukan karena kita itu masih beribadah. Bukti kita mengandalkan Tuhan, bukan hanya karena kita masih melayani Tuhan. Tetapi bukti nyata kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita melakukan semuanya dengan cara Allah. Demikian juga ketika kita menyelesaikan pergumulan hidup kita, ketika kita ingin membereskan semua pergumulan-pergumulan hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka kita akan menggunakan caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu seringkali bertentangan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang jadi pengalaman kita, apa yang sering kita lihat terjadi dalam hidup orang lain. Karena Tuhan punya segala macam cara yang tidak terbatas, yang
membuat kita akhirnya bisa alami kemenangan atas masalah-masalah kita. Pikiran kita terbatas, kita mungkin punya ide lebih dari 100, tetapi belum tentu 100-nya itu bisa menyelesaikan masalah kita. Orang lain yang kita ajak diskusi, tempat di mana kita cerita tentang masalah kita, bisa saja memberi kita ide lebih dari 10 solusi, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi itu pasti tepat. Walaupun secara teori sangat menarik dan indah sekali, tetapi caranya Tuhan seringkali sangat sederhana sekali, tetapi ada jaminan akan berhasil. Gideon dan pasukannya disarankan Tuhan untuk menyerang orang Midian dengan cara yang sangat tidak lazim dalam satu peperangan. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok, tadi dikatakan di situ kan dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian mereka hanya dibekali dengan sangkakala dan buyung kosong yang di dalamnya ada suluh, ada lampu. Dalam sebuah peperangan ini sangat tidak lazim, tetapi ternyata ketika Yosua memakai caranya Tuhan ini, maka kemenangan itu benar-benar dialaminya. Sesuai dengan petunjuk Tuhan, mereka semua dalam waktu yang sudah ditetapkan, mereka meniup sangkakala dan memecahkan buyung itu, cahayanya bercahaya sedemikian rupa, membuat orang Midian menjadi kacau balau ketakutan. Dan ini kabar baik, karena kalau musuh sudah ketakutan, tercerai-berai, kacau balau, itu tanda kemenangan sudah di depan mata. Saudara-saudara, berhenti terlalu membanggakan kepandaian sendiri. Berhenti terlalu membanggakan pengalaman yang pernah terjadi. Tetapi belajar rendah hati, lembut hati, untuk mengikuti caranya Tuhan. Kadang-kadang terlalu sederhana, kadang-kadang dianggap terlalu remeh, ditertawakan orang lain dan harus menentang kebiasaan banyak orang. Tetapi percayalah, ketika kita mengikuti caranya Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan, seperti yang Tuhan perintahkan, seperti firman Tuhan yang kita dengar, rema Tuhan yang kita dengar, ketika kita mentaatinya, maka kita sedang melangkah di jalur kemenangan yang Tuhan sediakan. Terakhir, langkah ketiga. Langkah ketiga, melibatkan orang lain, harus membiasakan diri untuk kerjasama, kerja secara tim. Coba kita perhatikan, kalau kita perhatikan ayat 23 sampai 25, jelas sekali Yosua tidak bekerja sendirian, tetapi dia mengkoordinasikan semuanya dalam tim yang bagus. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. 24, Gideon menyuruh juga orang di seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara juga sungai Yordan. Saudara-saudara, jelas sekali di sini Yosua tidak mau kerja sendiri. Yosua tidak mau menguasai pekerjaan itu sendiri, tetapi dia membangun tim yang sangat bagus. Dia bekerja sama karena dia sadar sebagai pribadi, walaupun dia jago perang, dia panglima perang, tidak semua bisa diselesaikan sendiri. Tidak semua bisa dikerjakan sendiri. Langkah mengalahkan pergumulan hidup kita, belajar dari kisah ini, berarti kita mengerti. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ikuti caranya Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus terbuka untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain, melibatkan orang lain. Kita harus menyadari bahwa saya butuh orang lain sebagaimana
orang lain butuh saya. Ketika tim kerja terbangun dengan baik, hubungan kerjasama terbangun dengan baik, banyak masalah bisa diselesaikan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita karena firman-Mu senantiasa mengungkapkan kebenaran luar biasa bagaimana mengalami kemenangan dalam hidup ini. Bagaimana kami bisa menyelesaikan masalah-masalah kami dengan cara yang tepat. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sombong, terlalu bangga diri. Sepertinya kami sanggup mengatasi masalah-masalah kami, pergumulan kami dengan kemampuan sendiri. Tetapi ternyata begitu banyak masalah tidak bisa kami selesaikan. Ajar kami dengan kelembutan hati, kerendahan hati dalam segala perkara. Kami tetap mengandalkan Engkau, kami tetap mengikuti cara-caramu, dan kami juga belajar menerima orang lain, bekerja dengan orang lain, supaya setiap pergumulan yang kami hadapi itu bisa selesai dengan baik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti Raise and Guide, Tuhan tolong mereka. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, selalu gagal, selalu ada konflik, Roh Kudus ajar, berikan hikmat, berikan jamahan Roh-Mu, hati mereka mulai bisa terbuka lebih luas untuk bisa menerima orang lain, untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, supaya melalui kerelaan hati untuk bekerja sama, untuk saling berbagi, untuk saling menolong, itu menjadi jalan di mana masalah mereka bisa diselesaikan dengan baik. Berikan hikmat, berikan pengertian kepada setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan saat ini, supaya mereka bisa mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya mereka bisa menemukan pintu terbuka yang Tuhan sudah buka. Punya keberanian untuk menyelesaikannya karena mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati kehidupan rohaninya. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara, dan percayalah Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas untuk menolong masalah apapun yang sedang kita alami. Silahkan jika saudara juga ingin memberikan komentar, tuliskanlah di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV dengan bahasa yang baik, jangan kasar atau hal-hal yang menimbulkan pertentangan yang tidak baik. Baik saudara-saudara, mari kita mengucapkan bersama-sama, kita perkatakan Mazmur 4 ayat 8-9 dan imani kebenarannya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah Rest and Guide malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.